Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Hasbana, mahasiswa program studi Teknik Informatika. Pada hari ini saya akan memulai tugas yang kedua untuk mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Oke, langsung saja ya, kita buka Programmers. Nah, di sini saya sudah memasukkan 3 tabel, yaitu ada tabel pelanggan, tabel produk, tabel transaksi. Dan di sini juga ada foreign key ya, jadi tabel saling berelasi. Sini ada insert. Masing-masing sudah saya masukkan 10 data ya. Bisa dilihat di hasil running SQL-nya ini. Bisa dilihat ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan membuat 3 query di sini. Jadi setelah saya membuatnya, saya akan menjelaskannya. Saya akan membuat dulu query yang pertama. Jadi saya akan mengetik terlebih dahulu, lalu saya akan menjelaskannya. Jadi tanpa membuang waktu, ayo kita buat. Baik, di sini saya sudah mengetiknya. Saya akan menjelaskannya. Untuk bagian select A titik bintang, B titik bintang ini artinya ambil semua kolom dari tabel pelanggan alias A dan semua kolom dari tabel transaksi alias B. Jadi semua kolomnya kita akan masukkan ya di sini. Tentunya untuk bagian from TB pelanggan alias A, TB transaksi alias B, ini berarti kita menggunakan 2 tabel masing-masing diberi alias A dan alias B. Lalu ada where A titik ID pelanggan sama dengan B titik ID pelanggan. Berarti di sini berarti kondisi untuk menghubungkan pelanggan dengan transaksinya. Yang terakhir ada n a titik ID pelanggan sama dengan P009. Nah, ini berfungsi sebagai filter agar hanya menampilkan transaksi milik pelanggan dengan ID P009. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke query yang kedua ya. Saya akan mengetiknya lalu saya akan menjelaskan lagi. Nah, baik. Di query yang kedua ini kita akan menampilkan nama pelanggan, produk yang dibeli, dan metode pembayaran. Sini ya. Oke, jadi hanya from TB pelanggan alias A, TB produk alias B, TB transaksi alias C ini. Jadi 3 tabel digunakan di sini. Pelanggan itu alias A, produk itu alias B, dan transaksi itu alias C. Nah, untuk bagian where-nya ini, where A titik ID pelanggan sama dengan C titik ID pelanggan. Ini menghubungkan pelanggan dan transaksi ya. Dan ini C titik ID pelanggan sama dengan B titik ID produk. Jadi menghubungkan transaksi dengan produk. Jadi hasilnya nanti kita akan tahu siapa yang membeli apa dan menggunakan metode pembayaran apa. Nah, kita akan lanjut ke slide terakhir ya, yang ketiga. Kita akan mengetik dulu lalu saya akan menjelaskannya. Baik, di sini query yang ketiga ini menampilkan detail transaksi untuk pelanggan P06. Nah, jadi untuk nama alamat diambil dari tabel pelanggan alias A, untuk jumlah dan total harga diambil dari transaksi alias B, dan untuk nama produk diambil dari produk alias C. Nah, ini sama ya dengan sebelumnya, ini TB pelanggan alias A, TB transaksi alias B, TB produk alias C. Untuk where A titik ID pelanggan sama dengan B titik ID pelanggan, N B titik ID pelanggan sama dengan C titik ID produk, N A titik ID pelanggan sama dengan P06. Nah, jadi lalu tabel-tabel ini disambungkan lewat bagian where ya, dan akhirnya difilter khusus untuk pelanggan dengan P006. Jadi hanya akan ditampilkan untuk pelanggan dengan ID P006. Oke, langsung saja kita akan run ya untuk melihat hasil dari selectnya. Jadi dia akan tampil di output ini. Kita buka aja dulu ya ini. Oke, agar lebih leluasa untuk melihatnya. Oke, baik, di sini jadi ya ini adalah hasil dari 3 query yang sudah saya buat tadi. Dilihat ini adalah query yang pertama ya. Ada ID pelanggan, nama, alamat, nomor HP, ID transaksi, ID pelanggan, ID produk, jumlah, total harga, metode pembayaran. Kenapa di sini ID pelanggannya itu 2 kali? Karena dia ada di tabel transaksi juga. Saya lihat ya. Ini, nah, dia juga ada di tabel transaksi. Jadi kan dia digabung antara tabel pelanggan dan tabel transaksi. Nah, soalnya di sini ada untuk menampilkan nama produk dan juga metode pembayarannya adalah query yang kedua ini ya. Nah, yang terakhir ini ada untuk melihat ID pelanggannya P006. Nah, ini adalah revo punya ya, nama revo, alamat versi, jumlah pesanannya itu 3, terus total harganya ini, terus nama produknya adalah Mega Cuan level 4. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan, tadi saya sudah menggunakan kata alias. Nah, jadi alias ini yaitu membantu kita mengingat penulisan tabel, tanda titik menghubungkan alias dengan kolom, dan tanda bintang berarti mengambil semua kolom. Saat ketiganya digunakan dalam select, kita bisa dengan mudah mengambil data dari banyak tabel sekaligus. Oke, bisa dilihat ya ini. Oke. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.